Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu Majlis Taklim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan walafiat, keistiqomahan untuk mempraktekkan semua yang kita dapatkan pada saat kita di sekolah Ramadan. Ya, kemarin kita dididik oleh Allah cara baca Quran yang benar, cara qiyamul Ramadan yang istiqomah, puasanya gimana, peduli zakat infak sedekahnya gimana. Di bulan Syawal, Zulqa'dah atau Zulqi'dah, kemudian Zulhijjah, ini adalah 3 medan kita untuk kembali berjuang dalam rangka mempraktekkan semua hasil dari kita menuntut ilmu di bulan Ramadan kemarin. Setelah Ramadan muncul Syawal. Syawal itu para ulama mengartikan salah satunya adalah apa? Bertambahnya, meningkatnya. Meningkatnya apa? Kalau dari segi bahasa, Syawal itu artinya bertambahnya penduduk yang datang dari Mekah dan Madinah dalam rangka menunaikan haji dan umroh. Itu Syawal. Maka di bulan Mei ini banyak sekali dari bulan April kemarin pelepasan jamaah haji di Kebumen, Purwokerto, Banyumas, Cirebon, Indramayu. Insya Allah di bulan Mei ini kita akan membersamai saudara-saudara kita yang akan menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah. Mereka sudah berbondong-bondong datang. Ini Syawal, bertambahnya jumlah penduduk di kota Mekah karena seantero dunia telah berkunjung, telah datang sedikit demi sedikit ke kota Mekah dalam rangka menunaikan haji. Zulqa'dah, itu dalam bahasa Arab artinya kepemilikan. Ya, Zulqa'dah, siapa yang memiliki tempat untuk duduk di tempat ini, namanya qa'dah. Dari kata-kata qa'ada yaq'udu, qu'udan artinya duduk. Biasanya para pedagang-pedagang dari Syam, dari Syria, dari Palestina, dari Mekah, dari Madinah, mereka itu bulan-bulan selain bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, mereka itu datang keliling dunia, Bu. Latasyita'i was-shaif, di musim panas dan musim dingin. Tapi ketika mereka sudah mendekati Zulhijjah, mereka siap-siap untuk mendatangi kota Mekah dan Madinah, mereka stay selama 40 hari di sana. Yang pedagang mulai untuk mengepak-ngepakkan persiapan untuk membuat stay di sana, membuat los di sana, membuat toko di sana. Makanya qa'dah itu sudah duduk, tidak berpindah-pindah lagi orang yang berdagang. Karena apa? Zulhijjah, banyak sekali umat Islam yang akan mengunjungi hijjah. Itu dari kata-kata hajja yahujju, artinya zara yazuru, berkunjung, Bu. Kalau saya mengatakan, Ustadz mau kemana? Saya mau ziarah ke ibu bapak saya yang ada di Jakarta. Loh, emang ibu bapak sudah meninggal? Bukan. Zara yazuru, ziarah itu artinya bukan melayat Bapak Ibu, tapi mengunjungi. Ziarah ke nenek saya, bukan berarti nenek sudah meninggal. Maka hajja yahujju zara yazuru itu artinya mengunjungi. Nah, ada apa di bulan Zulhijjah? Kenapa orang-orang berbondong-bondong yang dari tanah air Indonesia berangkat ke Mekah dan Madinah? Dan mereka yang belum dipanggil oleh Allah, kenapa harus mempersiapkan diri di bulan Zulqi'dah atau bulan Zulqa'dah ini untuk menyambut Zulhijjah? Karena Zulhijjah, waktu yang terbaik itu bukan sebulan, tapi waktu yang terbaik adalah kapan? Dari mulai awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 11, 12, 13-nya itu tidak bersama dengan 10 Zulhijjah. Karena 11, 12, 13 ini ada amalan tertentu. Maka yang dinamakan
amalan tasyrik, Bu. Orang tidak akan pernah bisa menjalankan amalan tasyrik dengan sempurna kalau dia belum bisa menjalankan ibadah 1 sampai 10 Zulhijjah dengan sempurna. Maka sebelum datang Zulhijjah, kita ngumpul di sini di rumah Allah, kita akan kaji nih, apa sih keistimewaan bulan Zulhijjah sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu cara kita beribadah di bulan Zulhijjah agar semua ibadah kita sempurna di bulan Zulhijjah. Kita awali dengan surah At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, Inna iddatasy syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ini At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan, sesungguhnya bilangan bulan indallah yang sudah Allah tetapkan itu jumlahnya ada 12 bulan. Mau bulan apa saja, mau tahun apa saja. Mau tahunnya tahun Cina pasti 12 bulan. Tahunnya tahun Jawa 12 bulan. Tahunnya tahun Masehi 12 bulan. Apalagi tahunnya Islam pasti 12 bulan. Ini sudah Allah tentukan baku, tidak bisa ada yang menambahkan. Kapan Allah menetapkan ini? Yauma khalaqas samawati wal ardh, bersamaan dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Belum Allah ciptakan manusia. Jadi Allah putuskan bulan-bulan 12 bulan ini sebelum kita ada di dunia ini. Baru ada bangsa jin, ya jin juga belum ada mungkin. Karena kalau kita baca bukunya Yusuf Sa'ud, judulnya Adam bukan penghuni pertama di muka bumi. Itu dikatakan penghuni Wonosobo ini dulu sebelum manusia adalah bangsa jin. Lihat surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu wa nuqaddisu lak qalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai malaikat, aku kepengen menciptakan khalifah fil ardi lagi, yang jadi penghuni bumi. Kata malaikat, ngapain lagi ya Allah? Dulu ada bangsa jin yang memenuhi bumi ini, mereka hanya bisa menumpahkan darah, saling dengki, saling marah, saling bertengkar, saling saingan untuk berlomba-lomba dalam dunia. Akhirnya dengan kekuasaanmu Allah tumpaskan mereka sampai ke akar-akarnya. Jadi bangsa jin dulu itu nyata, Bu. Bangsa itu dulu itu nyata, bisa dilihat. Ya. Malaikat kok bisa tahu? Karena malaikat itu menyaksikan itu semuanya. Ketika semuanya ditumpaskan, maka Allah kepengen menciptakan satu khalifah fil ardi yang namanya manusia. Kata Allah, sudah, aku nginfokan kepada kamu malaikat, bukan berarti kamu itu memutuskan segala-galanya. Allah itu qadir ala kulli syai'. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah memaksa Allah itu menuruti keinginan kita, karena Allah tidak mau diatur. Allah itu maha mengatur. Maka salah satu hak prerogatif Allah itu, bagi Allah itu hak prerogatif apa? Aku bisa mengabulkan doamu dan aku bisa menolak doamu. Kalau kita berdoa kepada Allah,
Doa pertama dikabulkan, doa kedua dikabulkan, doa ketiga dikabulkan, sampai kita meninggal dikabulkan. Berarti Allah itu menuruti perintah kita. Berarti Allah itu sama dong dengan manusia. Allah jongosnya kita seperti itu. Maka Allah berhak untuk tidak mengabulkan doa kita. Supaya apa? Supaya Allah itu adalah qadir, menguasai segala sesuatu. Kalian yang aku kuasai. Adapun aku sebagai penguasa kalian. Maka jangan pernah kita menuntut. Anda tuh berdoa kepada Allah, Anda meminta kepada Allah, atau Anda menuntut Allah. Ya Allah, kalau bisa bla 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 segala macam. Maka bedakan antara berdoa meminta dan berdoa menuntut. Ya, misalkan anak kita bilang ke kita, "Mah, tadi di kampus aku itu bertemu loh mah dengan mahasiswi. Sepertinya cantik sekali mah. Boleh nggak mah aku mengungkapkan perasaan?" Boleh. Tapi kamu berdoa dulu kepada Allah. Gimana doanya mah? Ya Allah, kalau perasaan ini hadir karenamu ya Allah, maka tolong ajarkan aku untuk bisa mengungkapkan perasaan cinta ini sesuai dengan kehendakmu ya Allah. Kalau mengungkapkan perasaan ini bukan karena kehendakmu dan tidak sesuai dengan kehendakmu, buat apa buat maksiat. Allah qadirun ala kulli syai. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi semua di dunia ini dalam pengaturan Allah. Allah menciptakan jumlah bulan 12 bersama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai terakhir sampai Zulhijjah, itu ada 4 bulan yang dikeramatkan. 4 bulan yang diharamkan, di dalamnya kita melakukan kezoliman-kezoliman. Baik kezoliman kepada diri sendiri, maupun kezoliman kita kepada Allah, maupun kezoliman kita kepada bangsa yang lain. Nggak boleh, haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah prosedur agama yang lurus, kata Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan pernah kalian menzolimi diri kalian. Menzolimi diri kalian di 4 bulan ini. Wa qatilul musyrikin. Perangi orang-orang musyrik. Perangi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kafah, secara totalitas, sebagaimana mereka telah memerangi kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kita semuanya adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa saya bilang kayak seperti itu? Karena kita sudah menjalankan ibadah Ramadan. Kalau ibu mau dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa, maka tolong diteliti bagaimana ibadah kita setelah Ramadan. Apakah kita makin takut kepada Allah? Apakah kita makin menjalankan amal soleh sesuai dengan Quran, Sunnah, dan penjelasan para sahabat? Kemudian yang ketiga, apakah kita setelah Ramadan semakin qanaah bil qalil, semakin merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Kemudian yang keempat, apakah kita sudah setat untuk mempersiapkan setelah kehidupan dunia ini? Ini tanda orang yang bertakwa. Di dalam surah Al-Imran ayat 133, tanda orang yang mendapatkan sinyal takwa dari Allah selepas Ramadan, siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya fis sarra, baik dalam keadaan lapang, wad dharra, apalagi dalam keadaan sempit, Bu. Ini bahasa kerennya. Dalam keadaan lapang kita berinfak, itu sudah sunnatullah, wajar, lumrah. Kenapa? Saya lagi kebanjiran rezeki, tapi ketika Allah uji kita dengan sempit rezeki, maukah kita infak sama Allah? Ustadz, kalau saya lagi rezeki banyak, saya berinfak wajar, tapi lagi sempit gimana berinfak? Justru Allah bilang fis-sarra wad-dharra. Kamu lagi jembar rezeki, infak. Lagi sempit, tetap berinfak. Kemudian apalagi?
Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu menahan amarah, Bu. Kadhiminal ghaidh ini adalah orang yang memiliki otoritas marah. Ibu dengan anak-anak itu wajar kalau saya marah. Tapi ketika ibu bisa menahan amarah untuk nggak marah-marah kepada anak-anak, ini luar biasa. Seorang pimpinan bos perusahaan, dia punya otoritas untuk bisa marah-marah kepada anggotanya. Tapi ketika dia memiliki pengaturan diri untuk tidak marah-marah kepada bawahannya, ini luar biasa. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mampu marah. Dan dia memang berhak marah. Kenapa? Dia sudah disakiti, dia sudah dizolimi, dia sudah digibahi, dia sudah difitnah. Tapi wal kadhiminal ghaidh, dia betul-betul menahan amarahnya. Sudahlah, saya doakan. Daripada saya datangi dia yang ada ribut, mendingan saya doakan. Ini kan luar biasa, Bu. Kata Rasul, kalau kamu sedang berdiri, kamu marah, maka kamu duduk. Insya Allah marah kamu itu menurun. Duduk masih marah-marah, coba berbaring tiduran, Bu. Masih kayak comberan mulutnya. Ngambil wudhu, kemudian wudhu, sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Sebab kalau orang sudah marah-marah, nyeselnya itu setelah marah-marah, Bu. Ada AC dibanting, handphone baru beli dibanting. Mama, ini gimana sih? Pulang pengajian, suami baru datang, bukannya dikasih minum, ditawari apa, malah main handphone, malah WA-an, malah dulu musimnya BB, saya sering didatangi oleh suami-suami ibu ke rumah saya masing-masing. Ustadz tadi ngebahas apa? Loh emang kenapa? Musimnya BB 2017. Waktu saya masih tinggal di Sabuk Alu, dari ada pakaiannya Pemda datang ke rumah saya jam 9. Siapa Pak? Ustadz, kemarin istri saya ngaji sama Ustadz. Apa sih yang dibahas? Loh emang kenapa? Pengajian jam 1, pulangnya habis Isya. Oh saya nggak tahu Pak. Karena ranah saya itu cuman jam 1 sampai jam 3. Kalau bisa Ustadz, yang namanya pengajian itu bukan hanya di masjid, di luar juga dipakai. Siapa? Kemudian datang lagi. Ustadz baru kemarin sih saya tuh ngaji sama Ustadz. Lo kenapa? Di meja makan. Biasanya tuh nggak pernah ginian. Pak, Mah, ini kayaknya kurang kopi. Itu di gula di sebelah pojok sana. Pak, belah segala macam. Datang, Bu. Ya. Tapi Masya Allah Akbar. Makin kesini. Alhamdulillah saya nggak pernah didatangi lagi. Berarti ngaji kita kepake, Bu. Ya. Makanya ngaji itu nggak usah banyak-banyak. 5 menit cukup. Yang penting apa? Dipakai. Ya Bu, dipakai. Maka jangan pernah betul-betul menjalankan semua amal soleh. Banyaknya luar biasa. Ya Allah Ustadz, amal soleh saya baru sedikit. Amal soleh saya sudah banyak. Itu nggak penting. Yang penting amal soleh yang kita kerjakan diterima sama Allah atau tidak. Ibu sholat malam 11 rakaat. Dengan ibu sholat malam cuma 2 rakaat. Mana yang lebih berkualitas kita sendiri yang tahu. Ya, mending bangun tidurnya pas azan subuh. Sunnahnya kualitas, subuhnya kualitas. Daripada bangun malamnya jam 2:30. Habis 11 rakaat baca Quran. Tidur bangun 5:30. Ya. Imam Ali karramallahu wajhah itu mengatakan la tahtammu biqillatil a'mal. Jangan kalian terlalu konsentrasi dengan sedikitnya amal. Walakin ihtammu biqabulil a'mal. Tetapi kalian konsentrasi amal yang kalian kerjakan itu diterima sama Allah atau tidak, Bu. Ini khauf dan roja. Ya Allah, kira-kira ngaji saya hari ini diterima sama Allah apa enggak? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau kamu mau tahu ngaji kamu diterima Allah, puasa kamu diterima Allah, sedekah kamu diterima Allah, maka lihat setelahnya. Al-hasana ba'daha. Kalau kita melakukan kebaikan, setelahnya kebaikan lagi, berarti amal soleh kita diterima.
Tapi kalau kita sudah ngaji, ternyata nggak dipakai, berarti ngaji kita nggak diterima Allah, Bu. Makanya yang penting apa? Sedikit ilmu, dipahami, dipakai. Daripada banyak ilmu, nggak ada yang paham, nggak dipakai. Ya, bagaimana sholat berjamaah, istiqomah. Ya, Bu. Saya pernah didatangi oleh seorang simbah-simbah. Dia bicara nggak ada dalil, nggak ada Quran Sunnah. Dia bilang, Ustadz, saya itu bangun malam nggak pernah kuat Ustadz. Dada saya sesek. Sholat subuh, saya subuh, langsung saya diem. Akhirnya seumur hidup saya nggak pernah sholat malam. Saya ngimbangi lewat apa Ustadz? Lewat puasa sunnah Senin Kamis, Bu. Gitu orang cerdas. Saya bilang, Pak, yang Bapak kerjakan ini sudah betul. Ketika di satu sisi kita nggak bisa mengerjakan, maka cari sisi yang bisa kita kerjakan, Bu. Kita nggak bisa nih sholat jamaah awal waktu secara berjamaah. Maka minimal kita berjamaah di rumah. Saya nggak bisa Ustadz ngaji ceramah seperti Ustadz. Saya nggak bisa sholat semalam suntuk segala macam. Saya bicanya cuma sodako Ustadz. Ya sudah sodako. Tapi sodakohnya pakai ilmu. Kalau sodako nggak pakai ilmu, ya nggak diterima. Gitu, Bu. Malam ini ya Allah, malam ini saya nggak sholat malam. Saya ingin menyempurnakan gimana caranya. Berarti duhanya kita ambil, Bu. Duhanya kemarin saya nggak bisa Ustadz. Berarti malamnya kita ambil. Ternyata qadarullah malamnya kebablasan. Duhanya lagi sibuk. Kita ambil apa? Zuhurnya 8 rakaat. 8 rakaat. 10 rakaat ya, Bu. 4 rakaatnya sebelum zuhur. Zuhurnya 4 rakaat. 2 ba'diyah. Enak, Bu. Saya yakin, Bu. Nyari kebahagiaan dunia itu. Ini bukan akhirat. Kalau akhirat insya Allah dapat. Nyari kebahagiaan dunia itu. Gak usah ngoyo-ngoyo nyari rezeki. Buka warung standar saja. Gak ada. Islam itu ngajarin buka warung 24 jam tuh nggak ada, Bu. Ibu lihat konsep surat An-Naba. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu untuk cari kamu nyari nafkah. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam itu untuk kalian istirahat. Maka konsep 24 jam itu konsep kapitalis, bukan konsep Islam. Kalau kalian kepengen usaha sekedarnya saja, online sekedarnya saja, tapi bahagia, apa yang kamu mau Allah kasih, caranya gimana? Hantem dengan ibadah langit. Nggak bisa sodako, zuhurnya tepat waktu, Bu. 11.40 sudah waktu zuhur, setengah 12 ibu sudah standby di atas sejadah, pakai mukena. Ya, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, mulai sholat sunnah qobliyah zuhur. Allahu Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Allahu Akbar. Ibu langsung qomat kalau sendiri sholatnya zuhur. Kemudian zikir, langsung kita sholat ba'diyah zuhur. Sudah satu. Tenang. Cek. Ada orang-orang punten. Dia punya penghasilan gaji ya nggak sampai jutaan lah. Paling 650.000. Tapi bisa nguliahin anak. Masya Allah. Suaminya sehat, Bu. Anaknya bayar SPP ada. Ternyata apa? Dia ngegali langit. Karena memang cari kerja sekarang susah, Ustadz. Mau dagang apa sekarang bingung, Ustadz. Mau dagang cilor. Di perapatan ada cilor. Mau dagang cimol. Ada cimol. Mau online. WhatsApp saya penuh dengan pedagang online, Bu. Tapi di antara mereka pedagang, pasti cuman segelintir yang menggali cara langit. Ya, nggak apa-apa. Kita cuman kuli nyuci sehari 50.000. Anak 10 bisa dikuliahin. Caranya gimana? Hantem dengan ibadah kita sama Allah. Asar jam berapa? 15 kurang. Sekarang 15 berapa asar, Bu? 15, 2 menit. 10 menit. Jam 3 kurang 10, ibu sudah standby dengan mukenanya, Qur'annya. Masya Allah, Akbar. Anak-anak lagi kuliah doain, sebutin namanya. Ya Allah, suami saya lagi di kantor nih ya Allah. Sebutin namanya, sehat semua. Sudah.
Ibu itu gampang sebenarnya. Apalagi yang sudah pensiun. Oh, gampang banget sudah pensiun. Belum pernah baca Quran ya. Pokoknya 5 waktu lah. Ustadz, saya nggak bisa qobliyah ba'diyah. Ya sudah, 5 waktu dulu Bu. Pasti syaratnya apa? Awal waktu. 11.40, 15 2 menit, maghribnya setengah 6 5 menit, isaknya jam 7 kurang 1/4 ya. Kemudian saya nggak bangun malam Ustadz, bisa nggak bangun malam? Nggak bisa Ustadz, ya sudah tutup dengan witir sebelum tidur. Allahu Akbar. Coba Bu, ya Allah saya mau bangun nanti. Jam berapa Ustadz bangun? Sekarang subuh jam berapa? Jam 4 25 menit. Ya sudah, ibu bangun jam 4 kurang 5. 40 hari, lihat keistimewaan dan janji Allah buat mereka yang sudah betul-betul rapih dalam sholatnya. Gampang. Ya, saya lanjutkan lagi. Ayat At-Taubah ayat 36 tadi Bu, dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari. Apa kata Rasul? Inna zaman qad istadara kaihati yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman itu berputar. Ya. Keadaannya dari dulu sampai sekarang berputar. Bersama dengan Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana isna asyara syahran. 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan yang paling dikeramatkan itu apa? Salasa mutawaliyat. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah. Hari ini Bu. Bulan yang paling haram. Bulan yang paling dikeramatkan. Jangan melakukan kezaliman di bulan Zulqa'dah ini. Yang sudah ngaji Quran, hantam Quran lagi. Kemarin ketika Ramadan, sebulan itu bisa 3 kali hatam. Maka Zulqa'dah nggak usah ngejar hatam 3 kali. Kalau bisa silakan, kalau nggak bisa minimal 1 hari ada Quran yang dibaca. Kalau kita kepengen Allah lagi mau ngobrol sama kita, coba introspeksi diri 1 hari ini kita sudah baca Quran belum? Minimal 2 lembar lah ya. Itu Bu, diistiqomahin. Catat kalau bisa. Ada controlling. Jangan anak-anak kita saja yang di Iqra ada controlling. Kita juga ada controlling. Hari ini masih surat Al-Baqarah ayatnya 135 sampai 140. Selesai. 1 hari. Besok kita baca dulu. Kemudian untuk baca Quran kapan waktunya Ustadz? Biasanya saya itu baca Quran ba'da sholat malam. Kita lanjutkan Al-Quran kita. Kalau pada maghrib kita baca Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah itu yang akan menjadi tameng rumah-rumah kita dari orang yang gak jelas datang ke rumah kita. Dari orang-orang yang sirik dengan kita, dengan Al-Baqarah menjadi perisai rumah kita. Gak usah banyak-banyak, pada maghrib sampai menjelang isya. Kalau bisa TV dimatikan dulu. Ibu dan suami yang memiliki otoritas untuk mematikan televisi. Kalau dalam keadaan capek semua habis plesir, nyalakan TV Android kita, langsung buka suratul Baqarah, murotal siapa terserah, nyalakan. Ibu sambil tiduran, mungkin habis plesir ya Bu ya. Ibu sambil apa segala macam, nyalakan. Yang penting maghrib sampai isya ada nuansa qiraatul Quran. Supaya apa? Uang ibu dilipat-lipat nggak hilang 100.000, ya kan? Tuh namanya seperti itu. Ini Zulqa'dah. Kemudian yang kedua Zulhijjah. Ya, Zulhijjah. Kemudian yang ketiga Al-Muharram. Yang keempat Rajab. Yang terletak di antara 2 Jumada. Nih. Kemudian kita buka surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Di dalam bulan Zulhijjah, Bu, kita masuk Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ada hari-hari yang dipilih oleh Allah sebagai hari-hari terbaik. Ya, 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Kita konsentrasi dulu 1 sampai 10 Zulhijjah. Mana dalilnya? Surah Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajr walayalin asyar. Demi fajar dan malam yang 10. Para ulama mengkaji apa yang masuk demi fajar di sini dan apa malam yang 10 ini. Maka para ulama ketika menafsirkan surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2 ada beberapa pendapat, di antaranya 3 pendapat yang sahih. Yang pertama,
10 malam itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada yang bilang bukan bulan Zulhijjah, tapi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang pendapat lagi bukan, tapi 10 hari pertama bulan Al-Muharram. 3 pendapat. Tetapi pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud dengan waktu fajar di surat Al-Fajr, dan yang dimaksud dengan malam-malam 10 yang istimewa itu adalah Zulhijjah. Zulhijjah. Pendapat ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innal ashra ashrul adha. Sesungguhnya 10 yang Allah tuliskan dalam Al-Fajr itu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wal witr yauma arafah wal wasyaf'i wal watar. Wasyaf'i artinya yauman nahar, hari Idul Adha. Wal witr artinya yauma arafah. Berarti sepakat, Bu. Surat Al-Fajr, di surat Al-Fajr itu subuh yang Allah turunkan di bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai dengan 10 itu subuhnya berbeda dengan subuh bulan-bulan yang lain. Maka kita persiapkan nih, sudah masuk nanti tanggal 1 Zulhijjah, persiapkan subuh kita. Karena subuhnya beda, semua amal soleh kita dibedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masuk kita keutamaan bulan Zulhijjah. Ada apa di bulan Zulhijjah ini? Saya awali dengan hadis Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyamil a'mal as-salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari dalam 1 tahun yang kalau di hari-hari itu kalian melaksanakan amal soleh, maka pasti amal soleh yang kalian itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari itu apa? Kata Rasulullah SAW, hadil ayyamil ashr, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat mendengar ini langsung bilang, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini disandingkan dengan jihad di bulan yang lain?" Jihad tidak akan pernah bisa menandingi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Kecuali kalau Anda pergi jihad, ninggalin istri, ninggalin anak, Anda bekerja nyari nafkah, kemudian Anda nggak balik lagi, alias apa? Mati di perusahaan, Bu. Mati di kantor, maka itu bisa menandingi pahala 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nih, ya. Wa idza kana ahabbu ilallah fahu afdal indah. Maka kalau sebuah amal soleh itu merupakan dicintai oleh Allah bagi siapa yang mengerjakan, maka itu lebih afdal kita dahulukan dulu. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa aja Ustadz yang harus saya lakukan? Yang pertama, zikir. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Perbanyak zikir. Ya, subhanallah walhamdulillah. Ustadz, saya biasa al-maksurat, tingkatin lagi. Ya, saya biasa manzil, tingkatin lagi. Saya biasa zikir pagi, Ustadz. Zikir pagi yang dibaca ibu di bulan Zulhijjah 1 sampai dengan 10 itu pahalanya jauh lebih dahsyat. Ya, dilanjutkan lagi. Ibnu Abbas mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka kalau bisa zikir yang ada dalamnya itu, yang di dalamnya ada tahlil, takbir wa tahmid. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terserah itu. Lagi Umar bin Khattab ini ketika sudah masuk Zulhijjah, beliau itu di pasar, Ibnu Umar itu mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah ini. Apa hadisnya? Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujan ila suq fi ayamil ashr. Bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah mereka berdua keluar masuk ke pasar. Ngapain? Mereka mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka semua orang yang melihat ini satu pasar mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Makanya takbir di bulan Zulhijjah itu sampai kapan? Kalau takbirnya buat sendiri yang tidak disiarkan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Tasyrik, Bu, Zulhijjah. Tapi kalau takbir yang dikumandangkan itu dimulai dari tanggal 9 Arafah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu takbir. Biasanya kita kan salah kaprah. Kalau Idul Fitri di kampung-kampung pelosok seminggu, Bu. Ya, Ibu kalau main ke Wadas Tintang, ke kampung kami di Watu Malang Binangun itu ya, tak ustadznya, imamnya segala macam. Habis Idul Fitri 2 Syawal sampai tanggal seminggu takbir semuanya. Padahal takbir Idul Fitri itu ketika Anda sudah pulang dari sholat Id, habis Idul Fitri itu nggak ada takbir lagi. Oh. Kemudian yang kedua puasa. Ya, puasa. Tanggal 1 sampai tanggal 9. 1 sampai tanggal 8-nya ini puasa sunnah, tapi tidak ada keterangannya, Bu. Boleh nggak puasa, Ustadz? Boleh, nggak apa-apa. Untuk menghormati Zulhijjah. Tapi ketika Ibu bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 8, tanggal 9-nya jangan ditinggalkan. Kalau nggak bisa 1 sampai 8, minimal 9-nya ambil. 9 Zulhijjahnya. Kalau ibu mau puasa di tanggal 1 boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan dikhususkan. Maksudnya dikhususkan gimana, Ustadz? Hari pertama Zulhijjah pahalanya ini. Kedua ini, itu nggak ada. Yang ada cuman tanggal 9 saja. Kalau toh tanggal 8 ada hadisnya itu lemah. Ya, jadi nggak ada yang nanya lagi. Kalau seandainya ibu mau puasa 10 Zulhijjah 1 sampai 9 silahkan, tapi jangan dikhususkan. Tapi kalau ada 1 sampai 9 ada Kamis-Kamisnya, ada Senin-Seninnya, silahkan mau puasa. Kenapa ibu Senin Kamis puasa? Yang pertama, saya sudah biasa Ustadz, Kamis, Senin sampai Kamis saya puasa. Qadarullah ini bertepatan tanggal 9 tanggal Zulhijjahnya Ustadz, saya puasa lagi. Oh iya. Kenapa ibu tanggal 9 Arafah nggak puasa? Mohon maaf Ustadz, punten banget. Saya tanggal 8 kemarin habis puasa Ustadz. Loh, tanggal 8 puasa iya, kenapa sih? Saya sudah hampir 15 tahun Ustadz puasa Daud. Jadi kalau orang sudah puasa Daud, Bu, Arafah tinggalkan. Syawal tinggalkan. Puasa Al-Muharram tinggalkan. Karena orang yang sudah puasa Daud itu tingkatannya tinggi, Bu. Kalau kata pimpinan perusahaan, dia komisaris perusahaan. Bagaimana mungkin dia harus puasa karena menjalankan amalan OB? Ya, Umar bin Khattab itu mengatakan seperti itu. Bahkan Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan gitu. Kalau kita memaksa hukumnya makruh. Tanggal 8 dia sudah pas puasa Daudnya. 9 Arafah dia puasa Daud, gak boleh, makruh. Ya, makruh. Itu ya, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ini puasa. Kemudian yang ketiga, tilawah Al-Quran. Ya, Al-Quran afdhalul dzikr. Quran itu adalah sebaik-baik dzikr. Jangan mengkhususkan Al-Quran satu surah saja, Bu. Saya senang ada orang yang setiap Kamis malam sampai Jumat sore itu baca Al-Kahfi. Senang saya. Tapi jangan bikin iri surah yang lain. Ya, baca surat yang lainnya. Makanya saya bilang kayak tadi itu, habis sholat malam, nunggu subuh sebelum waktu imsak yang ada panggilan as-salatu wassalamu alaik, itu ibu baca Quran, lanjutin tuh bacaannya dari Al-Baqarah, Al-Imran, lanjutin pakai controlling. Maghribnya ibu baca Al-Baqarah. Tapi kalau sudah malam Jumat silahkan Al-Kahfi. Ibu mau yang Yasin silahkan Yasin, terserah ya. Karena MT Al-Hasna ini bukan milik siapa-siapa. Silahkan malam Jumat ibu mudawamah Yasin silahkan. Tapi malam-malam yang lain istiqomahkan Al-Baqarahnya. Ustadz Al-Baqarah lagi. Ya kan, tapi kita sudah menambahkan di tahajud yang lain.
Gitu ya Bu ya, punya. Mulai sekarang kita minimal punya Quran pribadi. Ya, Ibu jangan pakai handphone. Handphone tuh nggak sunnah Bu. Karena handphone tuh aplikasinya bikin kita baca Qurannya kelamaan. Maksudnya kelamaan gimana? Udah 1 jam cuma 1 ayat. Lagi baca Quran ada WA Bu, ya kan? Baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. WA tuh, ya Allahu Akbar. Dari mulai kita baca maghrib sampai baca WA mau Isya, Al-Quran yang saya baca cuma 1 ayat. Ya, kapan kita baca Quran handphone ini? Pada saat kita lagi jalan, ya Bu, lagi diangkut segala macam, ya kan? Saya banyak nemukan lah orang-orang diangkut di bis di mana-mana, pasti dia punya jari itu ada tasbihnya. Masya Allah luar biasa. Tapi saya belum mendapatkan ketika diangkut itu orang main handphone langsung baca Qurannya. Belum mendapatkan. Tapi kalau ibu naik kereta Jabodetabek dari mulai kota sampai UI, itu kalau tiap pagi mahasiswa-mahasiswi UI itu mereka berdiri nggak mau duduk. Karena mereka di kantongnya ada Quran pocket Bu. Yang mahasiswanya baca. Kapan dia bacanya selesai? Setelah sudah Universitas Indonesia baru mereka turun. Seperti itu. Makanya Quran itu sunnahnya bin nadhor, dengan melihat. Kapan? Kalau kita punya Quran di rumah, Quran pribadi. Tapi kalau seandainya kita lupa baca Quran, ternyata ada di jalan, lagi nunggu di rumah sakit, nunggu antrian. Ya, ini baru antrian yang kedua, sementara ibu antriannya 2025 misalkan, ya kan? Ibu ngambil Quran. Ngambil Quran. Seperti itu. Zikir kapan Ustaz? Zikir itu yang paling betul-betul istimewanya menurut saya, zikir pada saat ibu di lampu merah. Menghindari ngitung angka Bu. 25, 24, 23. Kelamaan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kan lebih enak ya. Tilawah Quran. Jadi afdal itu membaca Al-Quran. Kalau kemarin sebulan kita sudah bisa menghatamkan 3 kali hatam, 10 hari 1 kali hatam. Kenapa? Karena 1 harinya 3 juz. Maka di bulan Zulhijjah ini praktekin Bu. Tuh ya, ya Allah Ustaz, kalau seandainya Zulhijjah ini saya bisa menghatam Al-Quran selama 10 hari, alhamdulillah sekali. Nazar tuh kayak begitu, paling luar biasa. Kemudian yang keempat, sedekah. Ya, Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Jangan sampai ketika ajal datang kepada kita itu baru kita meronta-ronta, ya Allah, tolong ya Allah, ajalku diundur lagi. Kenapa? Saya punya berangkas belum kebuka, dolar semuanya ya Allah. Saya belum berinfak, tolong fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Saya akan bersedekah dan saya akan menjadi lebih baik soleh. Kata Allah nggak bisa ya. Maka ada orang bilang itu sedekah itu bisa untuk mensucikan, menjernihkan semua harta kita. Saya percaya, saya yakin ibu-ibu semuanya itu sudah paham mana halal, mana subhat, mana makruh ya Bu. Kita halal, insya Allah halal. Cuman namanya manusia Bu. Contoh, saya sering mengumpulkan. Saya seorang pegawai. Masuk kantor itu jam 8, pulangnya jam 4. Ya. Kemudian ternyata saya itu mengharapkan gaji saya 10 juta. Tapi ternyata yang dikasih cuma 5 juta. Alhamdulillah. Kata Allah, 5 juta itu nggak layak buat kamu. Kamu disiplin, kamu kerjanya berprestasi, kamu pulangnya sesuai dengan prosedur kantor. Kata Allah, 5 jutanya lagi aku akan berikan lewat istrinya sehat, lahirannya selamat dunia akhirat, anak-anaknya cerdas, beasiswa semuanya, rumah tangganya samara, sakinah, mawadah, warohmah Bu. Bikin ruh hati bahagia gampang Bu. Ada seorang wanita, jilbab, kurung, segala macam, naik mobil Rubicon, ya Bu, sendiri di mobil. Di sampingnya ada suami boncengin istrinya, motornya Honda 1980. Masya Allah, luar biasa. Di satu sisi senang, tapi 5 menit kemudian Bu, handphone yang naik Rubicon itu nyala.
Ternyata dia melihat suaminya sedang berduaan di kamar dengan orang lain. Saat itu juga Rubicon nggak ada gunanya. Saat itu juga iPhone, sekarang iPhone yang berapa Bu? 16 nggak ada gunanya. Ibu ngelirik, ya Allah, dia lebih bahagia daripada saya. Betul ya Bu ya? Maka kebahagiaan itu diletakkan bukan dengan harta, tapi dengan apa? Dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hujan membersamai kita. Tenang saja, 5 menit lagi selesai Bu. Sedekah. Kalau gaji kita nggak sesuai dengan harapan kita, padahal saya sudah berjibaku Ustaz, Allah akan sempurnakan dengan ini semuanya. Tapi sebaliknya, pada saat Anda harus masuk kantor jam 8, Anda masuk jam 10. Anda harus pulang jam 4, tapi Anda pulang jam 11 atau jam 2. Anda nerima gaji full. Kata Allah, gaji kamu tuh bukan 10 juta. Kamu tuh pantas 3 juta. Maka aku akan ambil yang 7 juta itu. Lewat mana Ustadz? Istri kamu aku buat sakit. Anak-anak kamu aku buat dicekal polisi misalkan. Jadi bandar narkoba segala macam. Karena apa? Sunnatullah itu berlaku. Hukum keseimbangan itu berlaku Bu. Kapan kita melakukan amal soleh? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Allah akan balas dengan amal soleh yang kita kerjakan. Tetapi ketika kita melakukan amal yang salah, Allah pun akan membalas sebelum kita bertemu Allah di akhirat nanti. Maka semua itu sesuatu yang di luar nalar kita, yang kurang elegan kita hasilkan, kita nggak sadar. Maka perbanyak sedekah, zakat, infak dan sedekah. Terakhir, sebelum terakhir yang kelima, kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Berkurban. Bisa kurban sapi, alhamdulillah. Bisa kurban kambing, lebih alhamdulillah. Karena kurban kambing jauh lebih afdol dari kurban sapi. Ibu kurban sapi cuma 1/7, nggak seluruhan. Kecuali kalau ibu korban sapi sendiri, nggak patungan, melibatkan suami, anak-anak dicantumkan nama, itu afdol. Tapi kalau kurban sapi patungan, mendingan kambing 1 ekor, tapi full bodinya. Rasul jarang untuk berkurban sapi. Tapi Rasul kebanyakan kurbannya itu kambing. Nah itu. Kemudian yang terakhir ibadah haji amal 10 Zulhijjah ini. Allahumma sayyiban nafi'an. Haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, emak kita, bapak kita, abang-abang kita, saudara kita yang sudah mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah haji sehat semuanya. Bisa menjalankan rukunnya dan sunnah-sunnahnya tanpa ada kesulitan dan hambatan, pulang ke sana menuju Wonosobo tanah air Indonesia ini mendapatkan haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Sementara ibu-ibu semuanya yang sudah berangkat semoga dipanggil lagi sama Allah ya. Yang belum berangkat dipanggil, lurusin niat Bu. Di surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201, nanti di akhir zaman ada orang yang berangkat ke Mekah Madinah tujuannya bukan ibadah, tapi apa ya Rasulullah? Tujuannya dunia. Ketika Rasul menjelaskan dunia ini, ternyata para ulama membagi. Yang pertama, ada yang tujuannya untuk uang. Ya, yang punya biro, yang punya travel, lurusin niat untuk menolong orang yang mau berangkat umroh. Jangan ujung-ujungnya profit, bahaya. Artinya apa? Sampai mengantarkan jamaah umroh, ikut bersama dengan mereka, tawaf dengan mereka, Masjidil Haram dengan mereka. Karena kebanyakan apa? Jamaah sudah disampaikan, yang punya biro tidur di kamar sendirian ngorok seharian. Ya ini ada yang ada tujuannya wisata, itu banyak sekali. Maka orang-orang yang berangkat ke Mekah Madinah ada yang berdoa kepada ya Allah berikan kami dunia, tapi Allah nggak berikan akhirat. Tapi ada yang ketika di Mekah Madinah dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan sehat walafiat kepada kita, istiqomah dalam agama, menuju kematian kita dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.